Kembali lagi di mata kuliah Desain Pembelajaran Tari dengan topik Konsep Desain Pembelajaran bersama Ibu Dr. Deku Sumawardani MPD. Pagi Ibu. Pagi Mbak Anjani. Iya Ibu, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep desain pembelajaran Ibu. Yep. Langsung saja ya Bu ya. Silahkan. Desain pembelajaran itu apa sih Bu? Desain pembelajaran. Definisinya banyak ya. Di antaranya bisa dilihat di dalam layar. Nah, kalau kita melihat definisi tersebut, ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah tentang proses, yang kedua tentang sistematis, dan yang ketiga adalah belajar. Nah, dari beberapa definisi tersebut, kalau kita simpulkan bahwa desain pembelajaran itu adalah prototipe pembelajaran yang disusun secara sistematis, ya, berisi tentang komponen-komponen pembelajaran untuk memudahkan peserta didik untuk belajar. Itu Mbak Anjani, definisi dari desain pembelajaran. Untuk manfaatnya sendiri itu apa ya Bu ya? Manfaat desain pembelajaran ya, itu juga ada beberapa ya. Yang pertama untuk peserta didik ya. Dengan desain pembelajaran itu peserta didik akan lebih mudah di dalam belajar. Kenapa? Karena di dalam desain pembelajaran itu diatur ya seluruh elemen-elemen pembelajaran tadi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian juga akan bisa meningkatkan pengalaman konkret ya bagi peserta didik ya. Bisa meningkatkan hasil belajar, bisa menumbuh kembangkan potensi dari peserta didik. Kemudian bagi guru atau bagi dosen ya, manfaat desain pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran itu yang pertama bisa mengatasi masalah belajar. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan performa atau kinerja seorang guru atau seorang dosen. Kenapa ya? Karena proses pembelajaran akan berjalan teratur, sistematis gitu ya, dan bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaatnya lagi juga untuk perkembangan ilmu pendidikan. Dengan menerapkan proses dan prosedur desain pembelajaran itu akan menghasilkan desain pembelajaran yang efektif, yang efisien, juga akan bisa menghasilkan inovasi-inovasi ya mengenai berbagai jenis pembelajaran. Dan satu lagi Mbak Anjani punya manfaat terhadap institusi pendidikan maupun non-pendidikan. Desain pembelajaran akan bermanfaat ya bagi institusi pendidikan untuk sarana mempertinggi pencapaian kualitas pembelajaran. Nah, kemudian bisa juga akan bisa membuat ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum itu tentunya akan bisa lebih efisien dan efektif. Demikian Mbak Anjani, ada lagi yang mau ditanyakan? Lalu apa ada kriteria sebagai desain pembelajaran yang baik Bu? Ya, kriterianya ada 3 ya. Yang pertama, desain pembelajaran itu harus sesuai dengan problem belajar peserta didik, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Kemudian, di dalam proses membuat desain pembelajaran itu harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan prosedur dari membuat desain pembelajaran. Nanti akan di sesi berikutnya akan Ibu jelaskan ya bahwa membuat desain pembelajaran itu harus dimulai dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya. Dan yang ketiga bahwa hasil dari desain pembelajaran itu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu 3 kriteria desain ya untuk bisa menghasilkan desain pembelajaran yang baik. Lalu bagaimana struktur desain pembelajaran Bu? Strukturnya ya. Di dalam desain pembelajaran itu terdiri dari susunan elemen pembelajaran ya.
atau susunan komponen pembelajaran. Di antaranya ya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, kemudian ada penilaian, ada sumber belajar. Nah, semua komponen atau elemen pembelajaran tersebut disusun secara sistematis dan sistemik gitu. Nah, itu merupakan struktur dari desain pembelajaran. Lalu desain pembelajaran itu apakah ada perubahan, Bu, dari waktu ke waktu? Ya, ada perubahannya. Tetapi hanya dari sisi format maupun tampilannya. Jadi ada yang formatnya itu lengkap dan rinci. Tapi ada juga yang tampilannya itu sederhana, simple. Ya. Kemudian ada yang dalam bentuk naratif, ya, ada yang dalam bentuk tabel. Tapi sebenarnya isinya itu sama, ya. Isinya berupa komponen-komponen pembelajaran tadi. Itu Mbak Jani, jadi poinnya dari waktu ke waktu itu yang berubah hanya format maupun tampilannya. Sangat luar biasa untuk informasi kali ini ya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Kita bertemu lagi di mata kuliah Desain Pembelajaran Tari berikutnya.